Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atifah Hanum, NIM 2105040014, Prodi Ilmu Hukum, dosen pengampu Ibu Marnia Rani SHMH. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi ujian akhir semester hak kekayaan intelektual. Baik, di sini saya akan memberikan jawaban atas soal UAS. Yang pertama yaitu yang pertama yaitu putusan nomor 8 garing PDT titik sus HKI garing Hak Cipta garing 2022 PN Niaga Surabaya. Berdasarkan putusan nomor 8 garing PDT sus HKI garing Cipta garing 2022 PN Niaga Surabaya, di mana saya akan menjelaskan berdasarkan legal opinion. Pertama yaitu adalah penggugat, yaitu CV Futago Karya. Yang kedua tergugat yaitu PT Widya Satria. Bermula dengan adanya undangan pre-construction meeting tertanggal 27 Desember 2021 dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur yang diterima oleh penggugat perihal agenda rapat pra-pelaksanaan kegiatan atau pre-construction meeting paket pekerjaan peningkatan kualitas pemukiman kumuh pesisir timur segmen Heritage Gresik atau NSUP, di mana agenda rapat pra-pelaksanaan kegiatan atau pre-construction meeting tersebut dilaksanakan pada 28 Desember 2021 bertempat di Hotel Bumi Surabaya, dan dalam agenda tersebut penggugat atau utusan atau perwakilannya diminta untuk mempresentasikan produk-produk dari penggugat seperti manhole, green manhole, tiang lampu, dan produk sejenis lainnya. Dan kemudian penggugat diminta oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur untuk mengirimkan desain gambar berupa manhole, green manhole, tiang lampu, dan lain-lain, di mana desain gambar tersebut akan dipakai oleh tergugat selaku pihak kontraktor untuk menunjang paket pekerjaan tersebut dengan order produk kepada penggugat, dan di mana tergugat pernah menghubungi penggugat dengan berkirim surat elektronik atau email di mana isinya pengajuan purchase order atau PO item manhole dan sejenisnya tertanggal dalam surat PO 15 Maret 2022. Namun, dengan terbitnya pengajuan PO tersebut oleh penggugat menanggapinya dengan menanyakan perihal proses kelanjutannya. Namun, seiring jalannya waktu, tergugat dalam hal ini sebagai pemenang tender paket pekerjaan tersebut tidak kunjung menindaklanjuti PO tersebut, dan tidak ada kabar selanjutnya lagi. Justru penggugat mendapati temuan desain gambar milik penggugat sudah berwujud produk yang terpasang berupa manhole dengan 3 desain gambar, yaitu manhole pecinan, manhole Arabik, dan manhole kolonial yang terpasang di lokasi proyek, dan tiang lampu Arabik yang mana adalah desain milik penggugat juga telah dijiplak atau setidak-tidaknya adanya kemiripan antara desain yang dipakai oleh tergugat yang sudah diwujudkan dalam sebuah produk tiang lampu yang terpasang di lokasi proyek pekerjaan. Gugatan penggugat tersebut, tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan penggugat dengan alasan bahwa tergugat hanya sebatas peserta lelang yang terpilih sebagai pemenang lelang melalui layanan pengadaan secara elektronik atau LPSE yang diselenggarakan dengan sistem elektronik pengadaan barang atau jasa dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Wilayah 1 Provinsi Jawa Timur, di mana dari awal sampai akhir tergugat sama sekali tidak terlibat dalam penentuan desain gambar dan juga tidak mempunyai kapasitas atau kewenangan untuk memutuskan desain gambar yang akan dipakai dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh pesisir timur segmen Heritage Gresik atau NSUP tahun 2021-2022. Dan desain gambar yang didalilkan oleh penggugat sebagai milik penggugat tersebut adalah gambar yang berasal dari usulan Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik
sebagaimana dalam surat nomor 050-383-437.86-2022 tertanggal 24 Februari 2022. Perihal konsep desain lampu PJU, lampu trotoar, tutup manhole dan grill saluran air, serta granit trotoar pada kawasan tematik. Dan dari penjelasan tadi, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 1 menerangkan, pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan A. Penerbitan ciptaan, B. Pengandaan ciptaan dalam segala bentuk, C. Penerjemahan ciptaan, D. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasikan ciptaan, E. Pendistribusian ciptaan atau salinannya, F. Pertunjukan ciptaan, G. Pengumuman ciptaan, H. Komunikasi ciptaan, dan I. Penyewaan ciptaan. Dijelaskan kembali di dalam Pasal 9 Ayat 2, setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Lalu di ayat 3 menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan pengadaan atau penggunaan secara komersial ciptaan. Lalu bahwa sesuai ketentuan pasal 96 ayat 1, pencipta, pemegang hak cipta, dan atau pemegang hak terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh ganti rugi junto pasal 99 ayat 1. Pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga atas pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait. Bahwa hal tersebut diperkuat berdasarkan asas actor sequitur forum rei atau domisil sebagaimana diatur dalam pasal 118 ayat 1 HIR yang merupakan hukum acara perdata Indonesia di mana ditentukan bahwasanya gugatan harus diajukan di pengadilan yang mewilayahi daerah hukum tergugat berdiam. Menimbang bahwa karena gugatan yang diajukan oleh penggugat kurang sempurna atau kurang pihak karena ada yang pihak yang belum ikut digugat yaitu Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, maka majelis hakim berpendapat bahwa penggugat akuo harus dinyatakan tidak dapat diterima. Lalu karena gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka penggugat harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini, mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini. Mengadili menyatakan eksepsi tergugat tidak dapat diterima, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, dan menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.159. Jadi berdasarkan putusan ini bahwa pernyataan penggugat ditolak. Baik, selanjutnya putusan kedua yaitu putusan nomor 9/PDT Sus Hak Cipta /2020 PN Niaga Jakarta Pusat, yaitu penggugatnya PT Bura Barutama, PT Pura Widya Graha, PT Pura Nusa Persada yang disebut sebagai para penggugat, lalu tergugat Kasim Tarigan, turut tergugat Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, bahwa penggugat 1, 2, dan 3 adalah satu grup bisnis. Bahwa para penggugat adalah perusahaan besar yang mempunyai berbagai macam jenis kegiatan usaha yang salah satunya adalah pembuatan hologram pengaman untuk berbagai macam produk barang berdasarkan pesanan dari berbagai perusahaan, baik milik pemerintah maupun swasta, dan sudah menerima order pesanan dari beberapa perusahaan sebelum tahun 1990. Bahwa para penggugat pada tahun 1990-an pernah bekerja sama dan menunjuk tergugat sebagai agen di Jakarta untuk memasarkan produk-produk milik para penggugat antara lain cetak dengan teknologi hologram. Bahwa tanpa izin dan setahu para penggugat, tergugat menulis karya tulis tanpa referensi akademis, metode dan analisa berjudul hologramisasi atau kinegramisasi produk komersial, kemudian didaftarkan ke turut tergugat. Bahwa teknologi hologramisasi telah ada di masyarakat internasional sejak sebelum tahun 1990 dan
menyatakan para penggugat telah menggunakan untuk memenuhi order dari konsumennya. Dengan demikian, tidak benar jika tergugat yang menemukan dan menciptakannya. Para penggugat adalah badan hukum, masing-masing diwakili oleh direktur atau direktur utamanya, memberikan kuasa kepada advokat berdasarkan surat kuasa khusus di atas materai dan telah disebutkan hanya dipergunakan untuk keperluan gugatan akuo. Bahwa dengan demikian para penggugat mempunyai kedudukan hukum atau legal standing dalam perkara gugatan akuo. Tergugat adalah perorangan diwakili oleh advokat berdasarkan surat kuasa khusus di atas materai secukupnya dan telah disebutkan hanya dipergunakan untuk keperluan akuo. Maka tergugat mempunyai kedudukan hukum atau legal standing dalam perkara tersebut. Turut tergugat adalah instansi pemerintah diwakili oleh kuasanya para aparatur sipil negara atau ASN pada Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri, Ditjen Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan surat kuasa khusus di atas materai dan telah disebutkan hanya dipergunakan untuk keperluan gugatan tersebut. Dengan demikian, maka turut tergugat mempunyai kedudukan hukum atau legal standing dalam perkara tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, maka para pihak penggugat, tergugat, dan turut tergugat telah mempunyai kedudukan hukum atau legal standing dalam perkara tersebut. Lalu pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengatur hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pencipta sesuai ketentuan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Lalu disebutkan kembali di dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang menyatakan ciptaan adalah hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Lalu di dalam pasal 97 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan dalam hal ciptaan telah dicatat menurut ketentuan pasal 69 ayat 1, pihak lain yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan pencatatan ciptaan dalam daftar umum ciptaan melalui pengadilan niaga. Bahwa selanjutnya, sebagaimana dalam pasal 74A Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 menyatakan kekuatan hukum pencatatan ciptaan dan produk hak terkait hapus karena permintaan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait. Memperhatikan pasal 20, pasal 21, pasal 76, pasal 77 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang pendaftaran merek, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-Undang 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara. Karena gugatan para penggugat dalam konvensi atau para tergugat dalam rekopensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada para penggugat dalam kompensasi atau para tergugat dalam rekopensi yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan yang mengadili bahwa menyatakan eksepsi tergugat tidak dapat diterima, menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima, menyatakan gugatan penggugat dalam rekopensi tidak dapat diterima, menghukum para penggugat dalam konvensi atau para tergugat dalam rekopensi membayar biaya perkara Rp2.400.000. Jadi di dalam putusan ini gugatan para penggugat ditolak. Lalu kita masuk ke dalam putusan nomor 3, yaitu putusan nomor 4 garing PDT SUS HKI garing Hak Cipta garing 2020 PN Niaga Surabaya.
yaitu di mana penggugatnya yaitu Inge Christian, tergugat CV Karisma Mitra Semesta Surabaya Indonesia, tergugat 1 FTC atau Toko Metro, tergugat 2 TLP. Penggugat merupakan pemilik sah atas hak cipta berupa lagu, musik dengan teks yang berjudul Aku Mau yang dilindungi hukum berdasarkan hak eksklusif sebagaimana telah diumumkan untuk pertama kali di Jakarta sejak tanggal 1 Januari 2010. Pencipta sebagaimana dinyatakan dalam surat pencatatan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan seni dan sastra. Penggugat mendapati tergugat 1 dan atau para tergugat diduga telah melakukan kegiatan usaha menjual dan atau mendistribusikan secara komersial berupa salah satu produk mainan boneka cantik hijab perfume doll atau boneka Anissa cantik hijab dan atau produk boneka hijab mengaji Nabila atau Anissa jilbab boneka bayi atau Nabila hijab perfume doll. Selanjutnya juga mainan boneka yang merupakan ciptaan hasil daripada pelanggaran hak cipta lagu Aku Mau, di mana di dalam mainan boneka tersebut diantaranya berisi lagu-lagu dan salah satunya adalah lagu berjudul Aku Mau milik penggugat. Setelah penggugat melakukan penelusuran lebih mendalam, tergugat 1 dalam melakukan kegiatan usaha berupa menjual dan atau mendistribusikan secara komersial produk mainan boneka yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta lagu Aku Mau milik penggugat tersebut, jelas patut diduga pula terdaftar secara sah memiliki hubungan hukum dengan tergugat 2 selaku perusahaan distributor daripada tergugat 1 dan atau juga memiliki hubungan hukum pula dengan tergugat 3 selaku perusahaan distributor daripada tergugat 1, di mana informasi tersebut tercantum pada kardus kemasan produk mainan boneka tersebut. Dari sisi hak ekonomi, penggugat sendiri telah kehilangan potensi keuntungan yang seharusnya dapat diperoleh dari hasil penjualan lagu, baik dalam bentuk kepingan CD, RBT, dan atau bentuk-bentuk lainnya, sehingga secara nyata penggugat jelas merasa dirugikan baik secara imaterial maupun material. Dijelaskan dalam pasal 1365 KUH Perdata, Jo pasal 96 Jo pasal 113 ayat 3 dan atau ayat 4 Undang-Undang 28 tahun 2014 bahwa perbuatan para tergugat yang telah menjalankan kegiatan usahanya dengan menjual dan atau mendistribusikan lagu Aku Mau secara komersial tanpa izin terlebih dahulu dari penggugat selaku pencipta lagu sangat jelas patut diduga telah melanggar dan atau telah merugikan hak moral dan hak ekonomi penggugat yang secara jelas dilindungi dan dijamin oleh hukum. Maka dapat disimpulkan tergugat 1 hanya sebagai pengangkut barang berupa boneka Nabila hijab perfume doll sehingga tidak dapat dituntut atas dasar pelanggaran hak cipta sebagaimana maksud Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 karena tidak terpenuhinya unsur dengan sengaja dan atau mengetahui dalam perkara tersebut, sehingga gugatan penggugat tidak beralasan hukum. Karena gugatan pihak penggugat dinyatakan untuk ditolak, maka penggugat berada di pihak yang kalah, sehingga segala biaya yang timbul dari gugatan akuo harus dibebankan kepada pihak penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan tersebut. Bahwa sesuai pasal 1 poin ke-1 Undang-Undang 28 tahun 2014 mengatur bahwa dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan yang pertama hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Bahwa selanjutnya pasal 1 poin kedua Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengatur bahwa pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Bahwa pasal 1 poin ketiga Undang-Undang 28 tahun 2014 mengatur bahwa ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Bahwa selanjutnya lagu yang merupakan hasil cipta karya penggugat selaku pencipta lagu dilindungi menurut hukum yang berlaku.
di mana undang-undang secara jelas dan tegas mengatur bahwa ciptaan yang dilindungi secara hukum diantaranya adalah lagu dan atau musik dengan atau tanpa teks. Hal ini sebagaimana ditentukan tegas dalam ketentuan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, diantaranya menyatakan bahwa pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, lagu dan atau musik atau tanpa teks. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh para tergugat tersebut terhadap lagu yang merupakan hasil cipta karya penggugat sebagaimana ditentukan di dalam ketentuan pasal 5 ayat 1 huruf E Undang-Undang 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, maka dari sisi hak moral saat ini penggugat menjadi kehilangan kepercayaan diri dalam berkarya menciptakan lagu untuk anak-anak sebagai bentuk sumbang terhadap perkembangan industri musik di tanah air. Bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, hak moral sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta. Untuk pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, A tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum. B menggunakan nama aliasnya atau samarannya. C mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat. D mengubah judul dan anak judul ciptaan. E mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Bahwa selain dilindungi hukum secara hak moral, penggugat selaku pencipta lagu juga memiliki perlindungan hukum secara hak ekonomi. Mengadili menolak provisi dari penggugat, menolak eksepsi tergugat satu untuk seluruhnya, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan Rp2.215.000. Jadi di dalam putusan ini menolak dari penggugat dan menolak eksepsi tergugat satu untuk seluruhnya dan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Lalu nomor 4 putusan nomor 28 garing hak cipta garing 2010 garing PN Niaga Jakarta Pusat. Penggugat yaitu Wen Kendroko PT Ltd, tergugat Ji Budu Yuwono. Penggugat merupakan suatu perusahaan yang didirikan di Singapura dan melakukan riset dan pengembangan yaitu produk minuman larutan penyegar. Bahwa larutan penyegar diproduksi, penggugat tersebut dijual dalam kemasan yang mempergunakan merek cap kaki 3 disertai dengan lukisan badak. Nah, di mana lukisan badak dalam merek cap kaki 3 tersebut telah dilakukan oleh penggugat sejak tahun 1937. Dengan demikian, penggugat adalah yang pertama kali mengumumkan atau to make public lukisan badak tersebut yang digunakan dalam perdagangan larutan penyegar. Disebutkan dalam pasal 2 Undang-Undang 19 tahun 2022 tentang hak cipta yang berbunyi, hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pada dasarnya perlindungan terhadap ciptaan hanya diberikan kepada pihak yang pertama kali mengumumkan ciptaannya kepada masyarakat. Dan dengan demikian berarti lukisan badak yang pertama kali dipublikasikan oleh penggugat membawa akibat hukum, atau secara otomatis penggugat merupakan pencipta sekaligus pemegang hak cipta atas ciptaan berupa seni lukisan badak yang melekat pada merek cap kaki 3. Di tahun 1980, untuk memasuki wilayah Indonesia, penggugat mengadakan kerjasama dengan tergugat untuk memproduksi, menjual, memasarkan, dan mendistribusikan produk. Kerjasama dengan tergugat untuk memproduksi, menjual, memasarkan, dan mendistribusikan produk minuman larutan penyegar dengan mempergunakan merek cap kaki 3 dengan lukisan badak.
Tanpa sepengetahuan penggugat, tergugat mendaftarkan lukisan badak oleh tergugat pada kantor hak cipta. Penggugat selaku pencipta dan pemegang hak cipta berupa seni lukis badak yang melekat pada merek cap kaki 3 berdasarkan pasal 22 Undang-Undang Hak Cipta, diberikan hak untuk mengajukan gugatan pembatalan hak cipta yang berbunyi dalam hal ciptaan yang didaftar menurut pasal 37 ayat 1 dan 2 serta pasal 39 pihak lain menurut pasal 2 Undang-Undang Hak Cipta atas hak cipta dapat mengajukan gugatan pembatalan melalui pengadilan niaga. Penggugat sendiri mengaku telah menggunakan lukisan badak namun tanpa didukung bukti maupun penjelasan yang akurat, yaitu lukisan badak yang bagaimana atau seperti apa dan siapa penciptanya. Sebaliknya, tidak mungkin penggugat gunakan justru hak cipta dari tergugat. Penggugat pun hanya menggugat pembatalan hak cipta dan milik tergugat tanpa menjelaskan jenis ciptaan, judul ciptaan, dan terdaftar di mana. Tergugat benar-benar pencipta, pemakai pertama, pemilik dan lahirnya ide kreatif seni lukis badak plus kaligrafi Arab dan tulisan larutan penyegar badak dan tulisan larutan penyegar sama sekali tidak berkaitan dan bukan berasal dari penggugat. Akan tetapi, tergugat terinspirasi dari keberadaan hewan langka di Indonesia yaitu badak bercula satu. Kemudian dikreasikan sebagai satu lukisan dengan bentuk dan karakter yang dipadukan dengan lukisan serta seni kaligrafi Arab tulisan larutan penyegar dan tulisan larutan penyegar badak yang menggunakan bahasa Indonesia bukan bahasa dari negara penggugat. Sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta yang menyatakan hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa selain penjelasan itu, pada pasal 35 ayat 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta menyatakan pendaftaran ciptaan bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta atau pemegang hak cipta dan timbulnya perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau berwujud dan bukan karena pendaftaran. Hal ini berarti suatu ciptaan baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar tetap dilindungi. Berdasarkan pasal yang dijelaskan tadi dapat dikatakan bahwa sudah menjadi hak cipta bagi tergugat. Dalam pasal 35 ayat 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta yang merumuskan pendaftaran ciptaan bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta atau pemegang hak cipta dan timbulnya perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pendaftaran. Hal ini berarti suatu ciptaan baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar tetap dilindungi. Dan dapat disimpulkan bahwa penggugatlah yang sebenarnya tengah berusaha mendapatkan hak cipta milik tergugat dengan mengajukan gugatan pembatalan tersebut. Hal ini terbukti dari pengakuan penggugat yang menyatakan penggugat mulanya menggunakan merek cap kaki 3. Adapun disertai lukisan badak pada merek cap kaki 3 adalah karena adanya kerjasama antara penggugat dan tergugat. Dan dalam putusan ini mengadili menyatakan eksepsi tergugat tidak dapat diterima, yaitu mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan penggugat sebagai pencipta dan pemegang hak cipta atas lukisan badak, menyatakan tergugat telah melakukan iktikat tidak baik dalam mendaftarkan hak cipta lukisan badak, membatalkan pendaftaran hak cipta milik tergugat. Jadi di dalam putusan ini bahwa menolak pernyataan dari penggugat. Lalu kita lanjut ke nomor 5, yaitu putusan nomor 39 garing PDT Sus Hak Cipta garing 2020 PN Niaga Jakarta Pusat. Di sini penggugatnya yaitu Slamet Wahyudi atau Wahyudi, tergugat PT Pos Indonesia Persero. Turut tergugat PT Pos Indonesia Persero,
kantor Mail Processing Center Jakarta 1900. Penggugat adalah pencipta dan pemegang hak cipta karya tulis standar operasi prosedur nasional dalam mewujudkan operasional excellence dan teknologi excellence regional 4 berdasarkan surat penetapan ciptaan yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual tanggal 28 September 2015. Dan di sisi tergugat sendiri terinspirasi dengan karya tulis penggugat yang berjudul Standar Operating Prosedur Nasional dalam mewujudkan Operational Excellence dan Teknologi Excellence Regional 4 tanggal 28 September 2015 untuk dijadikan dasar pekerjaan atau alat pekerjaan kantor pos di seluruh Indonesia. Akan tetapi, seizin penggugat sebagai pencipta dan pemegang hak cipta karya tulis tersebut, tergugat dan turut tergugat telah ada kesepakatan menggunakan dan atau memanfaatkannya secara komersial untuk diterapkan di kantor pos seluruh Indonesia dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar. Tetapi pada saat penggugat menulis karya tulis dengan menyatukan aturan perusahaan pada saat masih menjadi karyawan yang ditugaskannya bekerja sesuai job description-nya, dan tergugat pun mengatakan bahwa sikap dan perbuatan penggugat yang menyangkut pautkan dan mengumpulkan serta mendaftarkan aturan-aturan perusahaan tanpa seizin dan tanpa hak perusahaan atau tergugat adalah sudah termasuk pemohon yang tidak beritikat baik yang sudah mendaftarkan hak cipta yang dijalankannya di perusahaan di mana penggugat bekerja. Menurut pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta berbunyi, kecuali terbukti sebaliknya dalam hal badan hukum melakukan pengumuman, pendistribusian atau komunikasi atas ciptaan yang berasal dari badan hukum tersebut dengan tanpa menyebut seseorang sebagai pencipta yang dianggap sebagai pencipta yaitu badan hukum. Menurut pasal 97 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta yang berbunyi, dalam hal ciptaan telah dicatat menurut ketentuan pasal 69 ayat 1, pihak lain yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan pencatatan ciptaan. Sesuai dengan pasal 34 Undang-Undang Hak Cipta 2014, ada aturan yang mengikat mengenai rancangan ciptaan. Dalam hal ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, yang dianggap pencipta yaitu orang-orang yang merancang ciptaan. Berdasarkan pasal ini sangat jelas dan terang yang dimaksud dengan di bawah pimpinan dan pengawasan adalah yang dilakukan dengan bimbingan, pengarahan, ataupun koreksi dari orang yang memiliki rancangan tersebut. Dan dapat disimpulkan bahwa penggugat bukanlah pihak yang berhak dan tidak punya kualitas mengajukan gugatan tersebut, karena objek gugatan diajukan ketika penggugat masih menjadi pegawai tergugat adalah beralasan sesuai dengan dalil-dalil penggugat yang menyatakan saat itu pada tanggal 1 April 1986 penggugat diangkat sebagai calon pegawai Perum Pos dan Giro, dan tanggal 1 Juli 1987 diangkat sebagai pegawai. Pada tahun 2014 penggugat membuat karya tulis dengan tanggal 7 Juni 2016 penggugat berhenti sebagai pegawai perusahaan umum pos dan giro. Karya tulisnya diajukan permohonan tanggal 1 September 2015 sehingga status dari penggugat adalah pegawai perusahaan umum pos dan giro, sehingga penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat tergugat karena gugatan mengandung cacat formil, error in persona dalam bentuk dikualifikasi in persona, yaitu pihak yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu. Maka penggugat dinyatakan pihak yang dikalahkan sehingga dihukum untuk membayar biaya perkara. Mengadili bahwa mengabulkan eksepsi para tergugat untuk seluruhnya, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, memberikan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp3.911.000.
Baik, di sini saya akan masuk soal nomor 2 mengenai analisis putusan hak merek dan memberikan tanggapan terhadap putusan tersebut. Nomor 1, putusan nomor 104 garing PDT Sus merek garing 2022 PN Niaga Jakarta Pusat. Penggugat CV Kuliner 3 sekawan, tergugat pemerintah Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Komisi Banding Merek. Baik, di sini saya akan menjelaskan sebagaimana pendapat saya mengenai putusan ini. Dalam putusan ini menjelaskan mengenai kasus di mana penggugat membuka usaha dengan merek tidak terdaftar, People's Place Cafe dan logo. Akan tetapi, penggugat baru mengajukan permohonan pendaftaran merek People's Place Cafe plus logo di tanggal 30 Januari 2020 kepada Direktorat Merek. Dan di mana PT Ismaya Jaja semula mendaftarkan merek The People's Cafe pada tanggal 21 Mei 2014 dan telah diterima serta terdaftar di bawah sertifikat merek. Merek People's Place Cafe dan logo yang diajukan oleh penggugat tidak memiliki persamaan pada keseluruhannya maupun persamaan pada pokoknya dengan merek The People's Cafe dan logo atas nama PT Ismaya Jaja. Berdasarkan penjelasan pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Merek, yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain, sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, atau kombinasi antara unsur maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek tersebut. Dan dijelaskan juga berdasarkan jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 2451 garing PDT garing 1989 tentang tertanggal 13 April 1992 dan nomor 3765 garing PDT garing 1989 tertanggal 31 Maret 1992 bahwa untuk menetapkan adanya persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya antara merek satu dengan merek lainnya, maka merek-merek yang bersangkutan harus dipandang secara satu kesatuan yang bulat tanpa mengadakan pemecahan atas bagian-bagian dari merek-merek tersebut. Bisa kita lihat bahwa merek People's Place logo jauh berbeda dengan merek terdaftar People's Place Cafe plus logo milik PT Ismaya Jaja yang lebih dominan hanya People dan logo, karena tulisan People-nya lebih besar beserta logo yang menonjol. Dan jika memperhatikan secara visual terhadap kedua merek tersebut, terdapat unsur perbedaan bentuk karena bentuk 4 segi dan bentuk yang lainnya bulat, dan cara penempatan terhadap kedua merek tersebut terdapat perbedaan, yakni penempatan kedua logo sangat berbeda dan penempatan tulisan kata juga berbeda. Jika diperhatikan lagi cara penulisan kedua merek tersebut, terdapat perbedaan cara tulis People dan selaras, dan yang lainnya cara tulis People tidak selaras. Kedua merek tersebut terdapat perbedaan kombinasi antar unsur-unsur, yakni kombinasi unsur warna dan tulisan merek beserta logo. Jika memperhatikan bunyi ucapan terhadap kedua merek tersebut, terdapat perbedaan bunyi ucapannya, ini The People's Cafe dengan People's Place Cafe. Bahwa unsur-unsur persamaan pada pokoknya yang terdapat dalam penjelasan pasal 21 ayat 1 Undang-Undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis dapat disimpulkan sebagai berikut, yaitu persamaan bentuk, persamaan cara penempatan, persamaan cara penulisan, persamaan kombinasi antara unsur-unsur, persamaan bunyi pengucapan. Pada Undang-Undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis menganut sistem konstitusi atau asas first to file, yang berarti hak diberikan bagi pemohon yang mengajukan terlebih dahulu, sehingga dalam konteks penerapan suatu peraturan perundang-undangan, mengingat merek People Place Cafe dan merek The People's Cafe yang menjadi dasar penolakan telah terlebih dahulu terdaftar di Indonesia, maka secara hukum pihak lain tidak dapat diterima
atau meminta untuk mendaftarkan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar. Dengan demikian, siapa yang mendaftarkan merek pertama kali, maka ialah pemegang merek. Dalam hal ini, merek People's Place Cafe diajukan oleh pemilik merek terdaftar pada tanggal 17 Januari 2020 dengan tanggal penerimaan 17 Januari 2020, dan merek The People's Cafe diajukan oleh pemilik merek terdaftar pada tanggal 21 Mei 2014 dengan tanggal penerimaan 21 Mei 2014. Sedangkan merek People's Place Cafe dan logo yang diajukan oleh penggugat diajukan pada tanggal 30 Januari 2020 dengan tanggal penerimaan 30 Januari 2020. Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis yang menyatakan hak atas merek diperoleh setelah merek terdaftar. Selanjutnya, hak atas merek menurut pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis adalah hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Jadi, dapat disimpulkan di dalam putusan ini menolak gugatan penggugat yang mana berdasarkan pasal 21 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menyebutkan permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang atau jasa, di mana pihak tergugat sudah lebih dahulu mendaftarkan hak mereknya dibandingkan dengan penggugat. Lalu nomor 2, putusan nomor 113 garing PDT Sus merek garing 2022 PN Niaga Jakarta Pusat. Penggugat Barcelo Gestion Hotelera, tergugat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Komisi Banding Merek. Merek Royal Hathaway Luxury Hotels dan Resort penggugat merupakan hasil kreativitas dan inovasi penggugat dalam melakukan perkembangan bisnis di bidang usaha perhotelan dan penginapan yang telah didaftarkan di banyak negara, serta dipromosikan dan atau didistribusikan secara besar-besaran melalui pameran-pameran yang diselenggarakan di berbagai negara. Selain itu, kegiatan promosi merek Royal Hathaway Luxury Hotels dan Resorts oleh penggugat juga dilakukan melalui daring atau dalam jaringan atau online, dan di mana dalam kasus ini merek pihak penggugat ditolak dalam pengajuan surat hak merek dikarenakan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek Hathaway Villas Uluwatu Bali plus lukisan milik pihak lain yang telah diajukan terlebih dahulu atas nama Daniel Sogiharto untuk melindungi jasa sejenis yang berupa jasa akomodasi sementara berupa penyewaan villa, di mana dijelaskan dalam pasal 6 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, yaitu yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut. Dan pada undang-undang pembaruannya terdapat di pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menentukan bahwa permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis. Nah, dapat kita lihat melalui gambar ini di mana saya dapat menyimpulkan merek penggugat Royal Hathaway Luxury Hotels dan Resort dengan merek Hathaway Villas Uluwatu Bali plus lukisan yang menjadi dasar penolakan dari segi bentuk, cara penempatan, cara penulisan, dan atau kombinasi antara unsur-unsur termasuk bunyi ucapan kedua merek tersebut nyatanya sangat berbeda dan tidak mempunyai persamaan pada pokoknya. Adanya perbedaan dari segi bentuk, merek penggugat Royal Hathaway Luxury Hotels dan Resorts
terdiri dari unsur 5 kata, yaitu Royal, Hathaway, Luxury Hotels, dan Resorts, di mana penekanan unsur yang menonjol sebagai merek adalah pada kata Royal. Sedangkan kata Hathaway, Luxury Hotels, dan Resort hanyalah sebagai keterangan atau penjelasan lebih lanjut, yaitu kata Hathaway dan Luxury dari bahasa Inggris. Berarti persembunyian dan kemewahan, sedangkan kata hotels dan resorts berarti menunjukkan jenis tempat jasa yang ditawarkan berupa hotel dan resort. Sedangkan merek dasar penolakan adalah Hathaway Villas Uluwatu Bali plus lukisan, yang terdiri dari 4 unsur kata berupa Hathaway, Villas, Uluwatu, dan Bali, yang kemudian disertai lukisan nampak menonjol, sehingga perbandingan antara kedua merek tersebut dari segi bentuk dan visual sangat signifikan berbeda. Adanya perbedaan dari segi cara penempatan dan penulisan, yaitu merek penggugat Royal Hathaway Luxury Hotels dan Resorts disusun atau ditulis mendatar dengan huruf besar yang sejenis atau sama dan tidak disertai adanya lukisan. Sedangkan merek yang menjadi dasar penolakan Hathaway Villas Uluwatu Bali plus lukisan disusun dengan menempatkan lukisan sangat menonjol, dan selanjutnya disertai dengan tulisan kata-kata Hathaway Villas Uluwatu Bali dengan huruf kecil. Sehingga apabila dilihat secara visual dan keseluruhan antara kedua merek tersebut sangat signifikan berbeda dan tidak mempunyai persamaan pada pokoknya. Adanya perbedaan dari segi bunyi ucapan, yaitu dengan adanya kombinasi kata yang berbeda, maka bunyi ucapan kedua merek tersebut pun juga sangat berbeda, sehingga apabila kedua merek tersebut terdaftar berdampingan tidak akan menyesatkan konsumen dengan adanya perbedaan. Di sisi lain, diungkapkan oleh banyak putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, baik jurisprudensi Mahkamah Agung dan putusan Komisi Banding Merek sendiri, dalam menentukan persamaan pada pokoknya suatu merek tidak dilihat dari bagian demi bagian, melainkan harus segera keseluruhan. Dan menurut Profesor Mr. Dr. Sudargo Gautama SH dalam bukunya Hukum Merek Indonesia tahun 1986 mengemukakan doktrin bahwa untuk menentukan ada tidaknya persamaan pada pokoknya suatu merek bila dibandingkan dengan merek yang lain, maka harus dipandang secara menyeluruh, di mana putusan tergugat permohonan pendaftaran merek penggugat Royal Hathaway Luxury Hotels dan Resorts dikabulkan untuk jenis barang dan atau jasa, namun untuk jenis jasa ditolak dikarenakan mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Hathaway Villas Uluwatu Bali plus lukisan yang telah terdaftar untuk jasa yang sejenis. Namun, jenis jasa merek penggugat Royal Hathaway Luxury Hotels dan Resorts memiliki jenis-jenis jasa yang berbeda dengan jenis jasa pada merek dasar penolakan Hathaway Villas Uluwatu Bali plus lukisan. Sehingga dengan adanya jenis jasa yang berbeda tersebut, seharusnya merek penggugat tersebut juga dapat didaftarkan dalam daftar umum merek untuk seluruh jenis jasa. Kedua merek tersebut terdapat persamaan dalam asal, sifat, tujuan, cara pembuatan, dan penggunaannya, yakni menawarkan jasa penginapan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa antara jenis barang yang dimohonkan perlindungannya dalam merek penggugat dengan jenis barang yang dilindungi dalam merek yang menjadi dasar penolakan tersebut dapat dikategorikan sebagai barang sejenis. Berdasarkan unsur dominan, yaitu kata Hathaway pada merek Hathaway Luxury Hotels dan Resorts milik penggugat, maupun pada merek Hathaway Villas Uluwatu Bali plus lukisan milik pihak lain yang dimohonkan lebih dahulu, maka semakin nyata adanya persamaan pada pokoknya antara merek keduanya, karena kedua merek tersebut memiliki unsur kata dominan yang sama atau mirip dalam pengucapan bunyi, yakni kata Hathaway yang apabila diucapkan keduanya maka akan memiliki kesan bunyi yang sama, di mana unsur merek yang dominan antara merek yang diajukan pemohon banding dengan merek yang diperbandingkan tersebut. Jadi akhir dari putusan ini menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, dikarenakan bahwa persamaan pada pokoknya di Undang-Undang baru diatur pasal 21 dan di Undang-Undang lama pasal 6.
bahwa permohonan ditolak apabila ada persamaan pada pokoknya. Di undang-undang lama unsur yang menonjol, sedang di undang-undang yang baru unsur yang dominan. Bahwa ada persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya bisa dari bentuknya, cara penulisannya, atau kombinasinya termasuk pengucapannya. Terhadap pendaftaran merek yang ditolak bisa mengajukan keberatan. Unsur yang dominan atau unsur yang menonjol adalah yang esensial, bahwa kata royal tidak dijadikan unsur yang membedakan karena ada logo dan tampilannya juga beda. Unsur pokoknya adalah hotel, bahwa penilaian ada persamaan pada pokoknya dilihat secara utuh dari performance ditentukan yang esensial sehingga masyarakat tidak bingung bahwa istilah merek terkenal muncul pada saat ada undang-undang merek yang baru pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020. Masuk di putusan nomor 3 yaitu putusan nomor 09/PDT Sus HKI merek garing 2021 PN Semarang. Penggugat Frans Handoko, tergugat Evi Ekawati Winarto, tergugat 1 Teresia Indriani, tergugat 2 Budi Setiawan Roni Wijaja, turut 3 Pemerintah Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Direktorat Merek dan Indikasi Geografis. Kasus ini diawali dengan sepasang suami istri OI Kim Ting alias Wijaja Iman Santosa dengan Ing Wenyo alias Elalia Kristiana Sari dan memiliki 3 orang anak, yaitu penggugat, tergugat 1, tergugat 2, di mana Wijaja dan Elalia memiliki usaha produksi pembuatan ragi tape yang mana pada awalnya mendaftarkan usahanya dengan merek Rodamas dimulai perlindungan di tanggal 10 Maret 2002. Dan tanggal berakhir perlindungan adalah tanggal 10 Maret 2012. Tercatat sebagai pemilik merek adalah atas nama Wijaya Iman Santosa. Dan pada akhirnya, merek Rodamas mengalami kadaluarsa akibat tidak diperpanjang. Lalu diajukan kembali pendaftaran merek ABC plus logo, tanggal penerimaan 7 Juni 2011, tanggal mulai perlindungan 7 Juni 2011, serta tanggal berakhir perlindungan adalah 7 Juni 2021 atas nama Wijaya Iman Santosa, jenis barang ragi tape. Lalu di tanggal 1 Mei 2012, Elalia meninggal dunia setelah kematian dari almarhumah Elalia Kristiani Sari. Kemudian Wijaya Iman Santosa atau suaminya alias Wijaya Iman Santosa melakukan pernikahan lagi dengan seorang perempuan yang bernama Evi Ikawati Winarno atau tergugat pada tanggal 30 September 2015. Kemudian di tanggal 21 September 2021, Wijaya Iman Santosa meninggal dunia. Pada tanggal 31 Desember 2020, almarhum Wijaya Iman Santosa alias Wijaya Iman Santosa atas dukungan dari tergugat telah mengajukan permohonan perpanjangan merek terdaftar sekaligus mengajukan permohonan perubahan nama pemilik merek ABC plus logo jenis barang ragi tape dengan permohonan perubahan pemilik merek menjadi Wijaya Iman Santosa dengan Evi Ekawati Winarno atau tergugat. Dan pada saat ini atas merek terdaftar ABC plus logo tersebut telah mendapatkan pengesahan mengenai perubahan nama pemilik merek tersebut oleh turut tergugat 3 dan mendapatkan tanggal perlindungan hingga 7 Juni 2031, di mana secara hukum, moral, kepatutan, dan kesusilaan perbuatan tergugat adalah didasari oleh etika tidak baik untuk mengesampingkan kepentingan turut tergugat 1 dan turut tergugat 2 sekaligus penggugat yang adalah merupakan ahli waris anak yang sah dari almarhum Wijaya Iman Santosa alias Wijaya Iman Santosa. Apalagi mengenai sejarah pembuatan ragi tape tersebut adalah berasal dari Elalia Kristiana Sari, istri dari perkawinan pertama dan ibu kandung dari penggugat, turut tergugat 1 dan turut tergugat 2.
dijelaskan dalam pasal 76 ayat 1 dan 3, Jo pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, yang menyebutkan pasal 76 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, gugatan pembatalan merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dan atau pasal 21. Gugatan pembatalan diajukan kepada pengadilan niaga terhadap pemilik merek terdaftar, dan di pasal 77 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran merek. Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur itikat tidak baik dan atau merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Bahwa dalam pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek ditentukan bahwa hak atas merek dapat beralih atau dialihkan karena pewarisan, wasiat, wakaf, hibah, perjanjian atau sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang, dan di Indonesia sendiri menganut sistem konstitutif atau first to file system. Dalam kepemilikan hak atas merek, artinya yang berhak atas suatu merek adalah pihak yang mendaftarkan lebih dahulu hak atas mereknya, sehingga negara memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek tersebut. Merek ABC Plus Logo telah terdaftar tanggal 7 Juni 2011 dan masa perlindungannya sejak tanggal 7 Juni 2011 sampai dengan 7 Juni 2031. Karena tanggal 7 Juni 2011 adalah masa di dalam perkawinan Wijaya Iman Santosa dan Eulalia Kristianasari, maka merek ABC Plus Logo menjadi harta bersama dalam perkawinan Wijaya Iman Santoso atau Santosa dan Eulalia Kristianasari. Karena Eulalia Kristianasari meninggal dunia pada tanggal 1 Mei 2012, maka sejak saat itu merek ABC Plus Logo menjadi milik Wijaya Iman Santosa dan ahli waris almarhum Eulalia Kristianasari. Karena merek ABC Plus Logo sejak tanggal 1 Mei 2012 telah menjadi milik Wijaya Iman Santosa dan ahli waris Eulalia Kristianasari, maka segala sesuatu yang menyangkut harta warisannya harus mendapat izin dan persetujuan dari Wijaya Iman Santosa dan ahli waris Eulalia Kristianasari, termasuk merek ABC Plus Logo. Jadi dalam putusan ini mengabulkan pihak gugatan penggugat, yang mana dalam pasal-pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek ditentukan bahwa hak atas merek dapat beralih atau dialihkan karena pewarisan, wasiat, wakaf, hibah, perjanjian atau sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang, di mana perbuatan tergugat termasuk perbuatan melawan hukum atau etika tidak baik, maka seharusnya pengalihan dan perpanjangan merek ABC Plus Logo dari Wijaya Iman Santosa kepada Wijaya Iman Santosa dan tergugat ditolak. Dengan demikian, maka pengalihan perpanjangan merek ABC Plus Logo dari Wijaya Iman Santosa kepada Wijaya Iman Santosa dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum memikat, yang mana harus meminta izin terlebih dahulu kepada ahli waris sesuai dengan pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Masuk ke putusan nomor 4, yaitu putusan nomor 01 garing PDT SUS merek garing 2021 PN Niaga Jakarta Pusat. Penggugat Fast Fashion atau Guangzhou Co. Ltd, tergugat Chow Ling Ling. Turut tergugat pemerintah Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kawasan Intelektual, Direktorat Merek dan Indikasi Geografis. Di dalam kasus putusan ini, di mana penggugat adalah pemilik dan pemegang hak atas merek dan merek Urban Revivo yang telah lama digunakan di Cina dan telah terdaftar di Cina serta di berbagai
negara di dunia. Merek Urban Revivo milik penggugat untuk membedakan hasil produk-produk penggugat dengan hasil produk milik pihak ketiga atau orang lain atau badan hukum lain di dalam perdagangan barang maupun jasa. Di dalam mempromosikan dan memperkenal bidang usaha dan merek Urban Revivo miliknya kepada para konsumennya di berbagai negara di dunia, penggugat telah memiliki situs atau website serta media sosial resmi. Selain pendaftaran di berbagai negara di dunia, merek Urban Revivo milik penggugat telah diajukan pendaftarannya di Indonesia pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 19 Agustus 2020. Dan ternyata tergugat telah mendaftarkan merek Urban Revivo untuk melindungi jenis barang usahanya dengan cara meniru dan menjiplak merek Urban Revivo milik penggugat, baik susunan kata maupun bentuk tulisannya. Bahwa persamaan antara merek Urban Revivo milik penggugat dengan merek Urban Revivo atas nama tergugat terlihat sangat jelas, terutama dari segi visual, cara penulisan, bentuk tulisan, susunan huruf, cara penempatan bunyi, ucapan, dan konseptual. Merek milik tergugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara tersebut telah dimohonkan pendaftarnya pada tanggal 15 Desember 2014. Selama proses permohonan pendaftaran merek milik tergugat tersebut tidak ada merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan atau jasa yang sejenis yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang dimohonkan oleh tergugat tersebut. Selain itu, dalam proses permohonannya tidak ada pihak yang merasa keberatan atas permohonan pendaftaran merek yang diajukan oleh tergugat pada saat permohonan tersebut dipublikasikan. Dan menurut pendapat saya, pendaftaran merek milik tergugat oleh turut tergugat juga telah sesuai dengan asas first to file system yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek atau undang-undang yang dijadikan sebagai dasar pemeriksaan milik tergugat dan diperbarui oleh Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, yaitu hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya, di mana yang berhak atas suatu merek adalah pihak yang mendaftarkan lebih dahulu hak atas mereknya, sehingga negara memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek tersebut sehingga merek milik tergugat dapat terdaftar. Di mana penggugat juga mengatakan bahwa merek Urban Revivo milik penggugat telah cukup dikenal dan diakui kualitasnya oleh masyarakat dunia internasional, sehingga menganggap bahwa tujuan tergugat mengajukan pendaftaran merek pendaftaran merek adalah untuk membonceng ketenaran dan atau dikenalnya merek UR dan Urban Revivo milik penggugat. Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 21 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, Jo pasal 18 ayat 3, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang pendaftaran merek dinyatakan bahwa keterkenalan suatu merek tidak hanya diukur dari bukti pendaftaran merek di berbagai negara, akan tetapi juga perlu dilihat pula apakah merek tersebut sudah diketahui secara umum oleh masyarakat dan apakah merek tersebut telah dipromosikan secara terus-menerus dan besar-besaran sehingga memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek tersebut oleh masyarakat. Suatu merek yang terdaftar di luar negeri Republik Indonesia dan pemiliknya berasal dari luar negara Republik Indonesia tidaklah serta-merta menjadi merek terkenal di Indonesia. Perlu dilihat pula apakah merek UR dan Urban Revivo milik penggugat sudah diketahui secara umum oleh masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia. Keterkenalan suatu merek tidak bersifat statis dan oleh sebab itu memerlukan usaha yang besar oleh pemilik merek tersebut secara berkelanjutan agar dapat mempertahankan keterkenalannya, sehingga penggugat tetap harus membuktikan keterkenalan merek milik penggugat tersebut sesuai dengan
kriteria merek terkenal sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 67 tahun 2016 tentang pendaftaran merek. Dan karena itu, gugatan penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya, maka penggugat berada di pihak yang kalah, dikarenakan merek pihak tergugat sudah lebih dahulu terdaftar di Indonesia. Baik, nomor 5, putusan nomor 4 garing PDT Sus HKI garing merek garing 2022 PN Niaga Surabaya. Penggugat organisasi bela diri pencaksilat Keluarga Besar Cempaka Putih yang dalam hal ini diwakili masing-masing selaku Ketua Umum dan Sekretaris Umum, yaitu Suryo Margono, Rudi Hartono Setiawan. Tergugat Perkumpulan Pencaksilat Cempaka Putih Magetan. Turut tergugat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Gender Kekayaan Intelektual. Penggugat adalah merupakan badan hukum perkumpulan yang sah, didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia sesuai Akta Nomor 4 tanggal 16 Februari, dan penggugat secara historis merupakan badan hukum perkumpulan. Perubahan dari perkumpulan organisasi yang sebelumnya bernama Perguruan Pencaksilat Cempaka Putih yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 9 tanggal 30 Januari 1995. Penggugat menugaskan Saudara Suryono Margono untuk mengajukan permohonan pendaftaran merek Indonesia atas merek milik penggugat dengan nama merek Pencaksilat Cempaka Putih. Pada tanggal 19 Maret 2021, tergugat mengajukan permohonan pendaftaran merek yang sama dengan nama merek Pencaksilat Cempaka Putih plus gambar dengan tanggal penerimaan 19 Maret 2021. Dalam pasal 76 Jo pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, sudah sepatutnya lah merek terdaftar yang diajukan oleh tergugat tertanggal 7 bulan 6 2022 tertanggal 19 Maret 2021 untuk dibatalkan. Dan menurut pendapat saya, di Indonesia sendiri menganut stelsel konstitutif, yaitu pihak yang mendaftarkan suatu merek terlebih dahulu adalah satu-satunya pihak yang berhak atas merek tersebut, dan pihak ketiga harus menghormati hak pendaftar merek sebagai hak mutlak dalam pendaftaran suatu merek. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 sebagai prinsip first to file, yang berarti apabila pemohon yang diajukan telah memenuhi persyaratan minimum sebagaimana tercantum dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, pemohon yang permohonannya diajukan terlebih dahulu dan terdaftar lebih dahulu, maka pihak tersebutlah yang berhak atas perlindungan mereknya. Atas dasar hal ini, oleh karena penggugat telah mendaftarkan terlebih dahulu dengan tanggal penerimaan pendaftaran yaitu tanggal 17 Februari 2021 dibanding tergugat dengan tanggal penerimaan pendaftaran tanggal 19 Maret 2021, maka sudah sepatutnya lah penggugat yang berhak atas perlindungan mereknya guna membuktikan kebenaran atas merek Pencaksilat Cempaka Putih adalah merupakan hak penggugat. Maka penggugat juga telah mendaftarkan sejumlah hak cipta terkait yang diajukan oleh anggota pengurus dan organisasi bela diri Pencaksilat Keluarga Besar Cempaka Putih dan telah didaftar, yaitu yang pertama ada jurus Pencaksilat Cempaka Putih, kedua riwayat Pencaksilat Cempaka Putih, ketiga Mars Cempaka Putih, empat buku saku organisasi bela diri Pencaksilat Keluarga Besar Cempaka Putih, di mana tadi disebutkan bahwa guna membuktikan kebenaran atas merek Pencaksilat Cempaka Putih adalah merupakan hak penggugat, maka penggugat juga telah mendaftarkan sejumlah hak cipta. Hal tersebut membuktikan bahwa penggugat telah mencatatkan beberapa hak cipta kepada Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri yang diajukan oleh anggota pengurus dan organisasi bela diri Pencaksilat Keluarga Besar Cempaka Putih. Perlindungan hukum terhadap hak cipta berbeda dengan perlindungan hukum terhadap merek, karena objek perlindungan atas kedua bidang kekayaan intelektual tersebut masing-masing berbeda, di mana perlindungan hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, sedangkan perlindungan merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis.
Padahal kedua peraturan perundang-undangan tersebut merupakan hal yang berbeda. Berdasarkan hal tersebut, pokok perkara dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat telah mencampur adukan antara perlindungan hukum terhadap hak cipta dengan perlindungan hukum terhadap merek, sehingga pokok perkara dalam gugatannya terbukti kabur dan tidak jelas. Jadi dapat disimpulkan, gugatan penggugat tidak dapat diterima dikarenakan dalam pokok gugatan penggugat telah mencampur adukan antara perlindungan hukum terhadap hak cipta dengan perlindungan hukum terhadap hak merek. Penggugat juga mendalilkan dalam pokok perkara gugatan telah mengajukan permohonan pendaftaran merek kepada turut tergugat dengan sedangkan menurut data yang ada pada turut tergugat bahwa permohonan pendaftaran merek pencaksilat Cempaka Putih tercatat atas nama Suryo Margono, akan tetapi penggugat menyatakan bahwa pendaftaran merek yang diajukan oleh penggugat adalah berdasarkan permohonan nomor IPT 2021-23248. Oleh karenanya, menurut turut tergugat bahwa permohonan penggugat tersebut menjadi tidak jelas dan kabur. Gugatan penggugat tidak mempunyai legal standing dengan alasan bahwa permohonan pendaftaran merek pencaksilat Cempaka Putih nomor permohonan JID 2021011148 dimohonkan atas nama Suryo Margono, bukan atas nama organisasi bela diri pencaksilat Keluarga Besar Cempaka Putih. Oleh karenanya, menurut turut tergugat bahwa yang berhak mengajukan gugatan dalam perkara ini seharusnya adalah Suryo Margono. Baik, cukup sekian analisis atas 10 putusan tentang hak cipta dan hak merek. Terlebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.